menerima kasih karunia Allah. Apakah saudara-saudara ingin mendapat kasih karunia Allah terus menerus? Amin. Kalau itu harus belajar cara ini. Amin. Saya tidak katakan. Kasih karunia Allah diberikan kepada kita supaya kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 19 yang diberikan kepada gereja Antioquia. Gereja Antioquia berdiri dengan orang-orang kafir, bukan orang Yahudi. Di sini ada kasih karunia Allah. Bukan karena mereka adalah orang yang luar biasa. Karena kasih karunia Allah kepada gereja Antioquia supaya kehendak Allah, maksud Allah pada zaman itu akan terjadi. Allah memiliki maksud yang baik, yaitu gereja Antioquia akan menjadi pusat penginjilan seluruh dunia. Oleh karena itu, kasih karunia Allah ada pada gereja Antioquia. Ketika kasih karunia Allah ada pada kita, kita harus memiliki 3 sikap. Yang pertama adalah kita harus bersyukur kepada Allah. Kita sungguh-sungguh memiliki sikap yang bersyukur kepada Allah. Amin. Kapan kita tidak bisa bersyukur kepada Allah? Karena mereka menganggap itu adalah wajar. Dan juga ada orang yang berpikir karena hal ini terjadi melalui usaha saya, maka mereka tidak akan bersyukur kepada Tuhan. Tadi saya sudah mengaku demikiannya. Allah bekerja secara luar biasa, tapi saya berharap orang lain memuji saya karena usaha saya dan hasil pekerjaan saya. Karena itu saya ditangani oleh Tuhan secara agak damai. Memang Allah mengasihi saya, maka Ia memulihkan saya. Tapi saya mengalami kesakitan yang cukup besar. Jika ada waktu, saya bisa mengembalikan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan saya, dalam gereja saya. Dengan demikian, ketika ada kasih karunia Allah, berarti harus mengerjakan maksud Allah. Bukan karena saya adalah hebat. Karena itu kita harus mengikuti maksud Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3, gereja Antioquia mengutus siapa untuk memberitakan Injil di seluruh dunia? Paulus dan berarti mereka rela membayar harganya. Paulus dan Barnabas adalah gembala sidang gereja Antioquia dan wakil gembala sidang gereja Antioquia. Mereka mengutus orang-orang inti gereja sebagai misionaris untuk memberitakan Injil di seluruh dunia. Ketika kasih karunia Allah ada pada saudara-saudara untuk mengerjakan tugas Tuhan, saudara-saudara harus rela membayar sesuatu yang paling berharga bagi saudara-saudara kepada Tuhan. Mereka sambil berpuasa dan menguji kehendak Tuhan. Mereka menyadari kehendak Tuhan dengan benar.
선교사를 파송하라고 합니다. Ya, berarti Allah menetapkan kita mengutus misionaris. 우리 안동교회가 이방인 약 선교 전진기로 세우려고 하는 겁니다. Ya, Allah berharap gereja Antioquia akan menjadi pusat penginjilan seluruh dunia. 하나님의 뜻을 이루려면 어떤 사람을 보내야 되겠습니까? Ya, untuk mengerjakan tugas Allah, siapa yang kita utus? 우리 교회 가장 소중한 인적 자원을 보내는 겁니다. Kita harus mengutus member yang paling berharga, paling berbakat untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. 하나님께서 우리 교회에 은혜를 주시고 하나님 목적에 와 있을 때 그때 뜻을 분별해. Ketika Allah mencurahkan kasih karunia kepada kita, kita harus mengecek panggilan Tuhan dan kehendak Tuhan. 그게 중요한 자세에서 가장 소중하고 가장 값진 것을 하나님께 드립니다. Pada waktu itu sikap yang paling penting adalah rela memberikan sesuatu yang paling berharga dari saya untuk Tuhan. 개인이든 교회든 마찬가지. Ya, secara pribadi, secara gereja juga sama. 대가 없는 참은 없어요. Tanpa bayar tidak bisa mengikuti pekerjaan Tuhan. 여러분이 질문해 보겠습니다. Saya bertanya kepada saudara-saudara, 여러분은 하나님의 은혜가 함께 하시길 원하십니까? apakah saudara-saudara ingin kasih karunia Allah beserta saudara-saudara? 하나님의 은혜가 목적을 위해서 와 있다면 그 목적에 온전하게 동참하겠습니까? Jika saudara-saudara percaya kasih karunia Allah berikan kepada kita supaya kehendak Tuhan, maksud Tuhan akan dikerjakannya. Pada waktu itu, apakah saudara-saudara rela memberikan sesuatu yang terbaik Amin. untuk Tuhan? Ya. 어떠한 데까지 우리까지라고 동참하시겠습니까? Ya, walaupun bayarannya besar, apakah saudara-saudara siap membayarnya? Ya. Betul. Semakin suaranya semakin kecil. 자, 마지막으로 하나님의 은혜가 지속되는 방법 세 번째입니다. Ya. Cara ketiga, bagaimana kita tetap tinggal di dalam kasih karunia Allah? 주님과의 친밀한 관계 가운데 머물러 있어요. Kita harus berada di dalam keakraban dengan Allah. 사도행전 11장 23절을 읽고요. 이제 가르치게 할 건데. Ya, di dalam kisah para rasul pasal 11 ayat 23 berkata demikian. 다 같이 함께 읽겠습니다. Kita akan membaca bersama-sama kisah para rasul pasal 11 11장 23절. kisah para rasul pasal 23. pasal 11 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. 예, 가다가 분별하고 있는 게 있어요. 안디옥 교회 가운데 은혜가 함께 하실 때, 그걸 가다가 너무 기뻐하면서 이렇게 겁니다. 부른 마음으로 붙어 있어요. Ketika Barnabas melihat kasih karunia Allah ada di dalam gereja Antioquia, maka ia bersukacita. Dan ia menasihatkan mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Dia. 신비한 은혜 가운데 머물러 있어요. Berarti harus berada di dalam keakraban dengan Tuhan 말씀 묵상을 통해서 melalui renungan firman Tuhan. 그리고 그 말씀 묵상에서 주신 하나님의 감동을 Sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan, kita berdoa kepada Tuhan 하나님 얼굴과 하는 찾는 자리에 서면서 sambil berdiri di mana mencari wajah Tuhan dan mengenal Tuhan, 성령 구속을 내리고 하나님 인재 가운데 머물러 있기를 소망합니다. memberikan otoritas kepada Roh Kudus dan berdiri di dalam keakraban Tuhan. 그렇게 지속적으로 하나님을 사모하고 그렇게 동행합니다. Dengan demikian mereka tetap setia kepada Tuhan. 세 가지 하나님 우리가 지속되는 생각하는 거 멋지지 말아야 됩니다. Jangan lupakan 3 cara yang kita memegang kasih karunia Tuhan terus-menerus. 이렇게 해서 아멘. 은혜의 하나님 나와서
Dengan demikian kita sudah selesai kehidupan oleh kasih karunia Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Setelah itu kita akan mengakhiri. Oke. 오늘 은혜의 양상을 속적으로 사모하고 그게 여러분이 우리가 그때 사모하고 구원이